Halo, nama saya Haidir. Saya akan menceritakan sedikit kisah hidup saya. Perjalanan saya ketika lulus sekolah. Kita akan kilas balik kepada cerita saya di dalam dunia persekolahan. Dari mulai pertama kali saya masuk sekolah TK. Kalau di TK itu, waktu itu saya belajar agama. Sekitar setahun atau 2 tahun, begitu saya lupa. Kemudian saya masuk ke fase sekolah dasar. Di sekolah dasar saya ingat di momen di kelas 1 itu saya tidak ingin naik kelas pada saat tingkat kelulusan naik ke peringkat tahap 2 atau grade 2. Kenapa pada saat itu saya tidak mau naik kelas? Karena teman-teman di sekitar saya itu mereka semua tidak naik kelas dan saya saja yang naik kelas. Tapi saya ngotot ke orang tua buat untuk tidak naik kelas supaya bisa bareng-bareng teman saya. Di dalam level itu saya hanya bisa berpikir dari kecil saja saya sudah solidaritas gitu kan. Nah sekarang saya pikir pada saat di sekolah saya tidak menyesal. Oh iya, ternyata saya emang punya solidaritas mulai dari sekolah dasar. Kemudian cerita bertahap kepada kelulusan. Pada saat lulus sekolah dasar ke tingkat sekolah menengah. Di sekolah menengah saya mempelajari bagaimana yang namanya itu mencari insting untuk berpacaran. Itu saya pernah merasakan. Kemudian di sekolah menengah itu saya memiliki potensi dalam belajar. Saya muncul dari kelas 2 sekolah menuju kelas 3. Saya memiliki potensi untuk bertanya kepada guru. Pada saat itu guru menanyakan tentang pelajaran, siapa yang ingin bertanya tentang pelajaran ini. Di dalam kelas saya tidak ada yang menjawab. Lantas saya saja yang mengacungkan tangan saya untuk bertanya. Bu, saya mau nanya sesuatu tentang pelajaran itu, saya lupa. Tentang agama, guru agama ya. Di situ saya mulai merasakan saya ada keberanian dari mulai sekolah menengah. Kemudian masuklah ke tahap sekolah menengah atas. Pada saat itu keluarga saya benar-benar tidak punya uang. Untungnya kakak saya yang baik hati di luar sana di Sumatera. Saya sangat jauh dengan beliau. Kakak saya itu dia mengeluarkan uang tabungannya untuk saya sekolah, untuk saya masuk sekolah menengah atas. Karena pada saat itu orang tua saya benar-benar tidak bisa yang namanya menyekolahkan saya. Pada saat itu kakak saya yang bertekad untuk saya supaya bisa sekolah. Dan kemudian pada saat itu di sekolah saya memiliki teman baru. Saya mencari teman sebanyak mungkin. Saya mempelajari sekolah, mempelajari pelajaran dari mulai teman-teman saya dan beda kelas, kemudian beda jurusan, saya temenin semuanya supaya saya tahu banyak hal. Di situ saya memiliki ide muncul, saya tidak mau menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh kakak saya. Di tahap sekolah selama 3 tahun, alhamdulillah lulus. Kemudian ada seorang guru saya di usia saya kelas 3 sekolah menengah atas tersebut. Saya bertemu dengan seorang guru. Beliau adalah guru yang memperhatikan saya. Pada saat itu saya memiliki HP dengan zaman BlackBerry Messenger atau BBM. Pada saat itu saya melakukan riset. Ini pin BB siapa waktu itu. Kemudian ini siapa? Ini saya guru kamu. Guru pelajaran apa? Saya lupa gitu, guru pelajaran apa.
Nah, tahu nomor saya dari mana katanya? Dari Google katanya. Oh, dari Google. Oke, udah. Semenjak itu kita saya dan beliau sering bercakap-cakap, atau dalam bahasa sekarang sering chatan gitu ya. Kemudian saya dan guru saya itu melakukan yang namanya pertemuan ketika saya sudah lulus sekolah. Pada saat lulus sekolah, saya belum mempunyai ijazah. Teman-teman saya di mana-mana sedang mencari pekerjaan. Dan di fase tersebut beliau merekomendasikan saya untuk bekerja di perusahaannya karena beliau pernah bekerja sebagai HR atau trainer di salah satu perusahaan minimarket terkenal. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya ya. Pada saat itu guru saya menyuruh saya untuk datang ke tempat tersebut. Baiklah, saya datang sendiri. Saya diantar di motor dengan kakak saya. Kakak saya yang ngantar sampai depan doang. Sisanya saya sendiri. Kata beliau, ayo masuk Khaidir, kamu pasti bisa. Saya terus memberanikan diri untuk bertekad. Pada saat itu saya usia 19 atau 18 gitu, saya lupa. Pada saat itu saya bertekad memberanikan diri untuk masuk, mengikuti tes psikotes. Pada saat saya ingat, pada saat tes psikotes tersebut, saya melakukan yang namanya berdoa. Berdoa itu sangat penting. Berdoa sebelum berangkat dari rumah. Saya akan melakukan tes. Waktu itu pada saat itu saya ingat di hari Jumat. Di bulan puasa gitu, saya lupa. Pokoknya bulan apa ya? Pada saat itu bulan puasa, saya ingat. Kemudian saya bilang, ya Allah, semoga ini jalanku. Saya pamit ke orang tua, berangkat subuh-subuh, dini hari, pagi buta saya berangkat diantar oleh kakak saya. Saya memberanikan diri. Pada saat itu saya sudah siapkan sih berkas-berkas buat lamaran kerja. Saya sudah baca-baca tes yang disarankan beliau. Hadir, kamu hafalin buku ini, buku yang diberikan beliau. Baca-baca buku psikotes pada saat itu ada. Nah, suatu waktu saya ikutan tes. Di situ ada sekitar 60 orang yang mengikuti tes di hari itu. 60 orang kita masuk ruangan nih. Melakukan tes di pagi hari sampai jam 9. Nah, pada saat itu saya mengikuti tes, lolos, alhamdulillah lolos tes psikotes. Kemudian di jam istirahat sholat Jumat. Setelah itu tes interview. Dari tes psikotes menuju tes interview itu hanya ada sekitar 25 orang. Dari 25 orang itu, untuk mengikuti tes interview di ruangan berikutnya, di ruangan yang lain, pada saat itu saya kebagian interview pada sekitar jam 4 sore atau menuju jam setengah 5 sore. Pada saat itu di situ saya bertanya, waktu itu ada yang keluar dari ruang interview dia langsung pulang, ada juga yang nunggu dulu. Saya tanya dong sama orang lain yang saya baru kenal tuh, kamu nggak pulang? Nggak, saya suruh nunggu sama HR-nya gitu. Oh, suruh nunggu, ya udah. Terus kemudian saya bercerita tentang gimana di dalam, kayak gitu aja, bla bla bla. Oke. Nah, pada saat itu ada beberapa orang, yang terakhir tuh saya melakukanlah tes yang namanya wawancara, itu interview. Pada saat itu saya ditanya, kamu siap bekerja di sini? Saya ingin, Pak. Saya sudah mempelajari semua pekerjaan di sini. Saya melakukan riset bagaimana kerjanya. Saya ceritakan itu. Pada saat itu saya ditanya tentang, coba kamu belajar berpromosi. Apapun yang, ya udah, saya berpikir pulpen saya saja dijadikan sebuah produk. Saya memperkenalkan produk ini kepada itu, bla bla bla, kayak gitu, seperti mempelajari cara marketing seperti itu ya. Pada saat itu si pewawancara itu
Kayak bilang, kamu yakin kerja di sini? Saya sangat yakin Pak, tolong saya Pak, saya ingin memulai karir saya di sini. Saya sampai memohon-mohon untuk bekerja. Alhamdulillah, ya udah kita salaman pada saat itu. Kamu diterima, selamat. Kamu jangan dulu pulang ya, tunggu dulu. Nah saya di situ nggak dulu pulang, sama kayak yang ditanya orang lain tadi sebelumnya. Kemudian saya pikir, oh oke, kita lanjut ke part 2.